UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngontot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden itu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pintar sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli atau palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja, kalau itu menurut saya bukan masalah. Karena apa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor. Ini adalah foto milik Prof. Saratri lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata, tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan. Pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh. Sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Risma Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU, sama dengan yang sudah lama viral itu. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Buntutnya panjang teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu. Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istilah apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya. Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian
diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah, hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Risma Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Risma mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja, kalau itu menurut saya bukan masalah. Kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya, skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda, gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik. Tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lo kan ada sekarang di. Tidak ada, bro. Saya punya datanya kok. Di mana? ETD. Ini tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang Belum, besok. saya udah punya datanya dari sini. Yang satu cuma ngarepin proyek MBG, yang satu lagi ngomong katanya emang ijazah Jokowi ternyata palsu. Gila lu. Main unfollow-unfollowan, yang dua ada blokiran tadi katanya. Ini udah komal ketiga yang gue lihat nih, men. Wih, gila, pertanda apa nih, men? Untung aja gue udah keluar dari pendukung garis keras. Ada aja gebrakannya Sirkel Mulyono, mau demo pakai BH sama celana dalam doang katanya. Cuma karena belain ijazah. Lagian kalau beneran dilakuin bisa kena pasal pornografi juga nggak sih? Gini ya Termul, bisa nggak sih kalian itu memperjuangkan kepentingan hajat hidup orang banyak? Selama ini kalian tuh hanya menyuarakan kepentingan citra Jokowi saja. Ancam juga dong akan demo ke jalan kalau praktik tambang ilegal masih terus berjalan. Hina sekali kalian merendahkan Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, di sini ada yang berkomentar itu copot Rektor UGM dari jabatannya biar tahu rasa. Orang tidak benar pembohong kok dibela mati-matian demi uang, tidak takut Tuhan. Rakyat sudah muak dan tidak percaya sama polisi. Hanya mereka yang goblok tolol yang percaya. Nah, lanjut lagi, Jokowi Luhut pengkhianat layak dihukum mati. Yang rusak ini Andi Luhut dan juga Jokowi, lembaga pendidikan bohong akhirnya disanggah oleh alumninya sendiri. Jokowi sudah mengatur semuanya hingga amburadul demokrasi Indonesia. Nah lanjut lagi, Ova siap-siap masuk penjara selamanya. Orang bohong pada suatu saat pasti akan terbongkar. Allah akan mempermalukan mereka pembohong. Bravo Buang Rismon, Dr. Tifa, Bung Roy CS, profesornya Termul. Nah lanjut lagi, Ova jadi rektor atas jasa Jokowi setelah Jokowi membubarkan komisi ASN yang biasanya menjadi panitia. Pemrektor Jokowi memang tukang obok-obok aturan demi kepentingannya. Nah lanjut lagi, Lisa UGM ngaku jujur Jokowi tidak lulus. Rektor UGM dusta Jokowi lulus. Semoga pendusta dilaknat Tuhan yang Maha Esa. Nah lanjut lagi, KPU dan MK tidak berfungsi. Waktu ada gugatan Pilpres pun MK hanya modus. Apes banget Indonesia dipimpin pembohong berijazah palsu dan dilindungi gerombolan Jokowi. Nah lanjut lagi teman-teman, sama Jokowi memang disengaja untuk menempatkan Pratikno sebagai dalang di hadiah menteri. Bubarkan saja UGM, memalukan oknum, tangkap dan dipenjara. Jokowi harus dihukum seberat-beratnya, kalau perlu hukuman seumur hidup. Gara-gara satu orang yang bernama Joko Widodo sudah bikin negara Indonesia kacau balau.
Saya orang bodoh juga menilai foto ijazah yang beredar dengan foto Jokowi saat ini dapat disamakan antara langit dengan bumi. Kok jenderal-jenderal dan profesor doktor di negeri ini bisa dibodohi oleh pedagang mabel? Nah, lanjut lagi. Seharusnya orang-orang yang membela kebohongan harus ditangkap karena sudah membuat keonaran di negeri yang kita cintai ini. Dan teruskan perjuanganmu, RRT, rakyat bersamamu. Masyarakat awam bisa menganalisa jika ijazah Jokowi palsu dan jika pun asli pasti sudah menunjukkan tidak mesti harus dibuka di pengadilan, dan jika pun palsu terbukti maka kiamat besar bagi Jokowi dan para relawan buzzer-buzzer semua institusi negara yang terlibat selama sekian lama, dari mulai wali kota Solo sampai jadi presiden 2 periode akan terkuak, maka semua akan direkayasa agar benar asli ijazahnya. Nah, lanjut lagi. Memang seraka urusan rektor universitas pun diurusin. Semua ini mau dikuasai tangan-tangan menggurita. Nah, lanjut lagi. Dengan berbagai jutaan alasan untuk tidak menunjukkan ijazahnya Jokowi, karena memang Jokowi takut untuk menunjukkan karena takut diketahui kepalsuan ijazah. Kasihan rambut sudah memutih semua, masih ikut-ikutan menyembunyikan kebenaran demi sesuatu, kasihan sekali. Nah, lanjut lagi. Selama jadi wali kota, gubernur hingga presiden dipimpin oleh makhluk banzat, disponsori oleh para sindikat-sindikat dan pejabat-pejabat dajjal. Nah, lanjut lagi. Sekarang presidennya Pak Prabowo, bukan Jokowi. Ganti saja lagi itu rektor, kan hak presiden. Yang pasti ada mufakat jadi Jokowi dan rektor UGM dan mantan rektor Pratikno. Nah, lanjut lagi. Ovang pengkhianatan tangkap adili, sepantasnya dihukum mati. Haramkan UGM menipu haram, hukum mati pada bersekokol. Nah, lanjut lagi. Jokowi itu tidak punya ijazah buat nyalon, cuman modal fotokopian. Kenapa kok ruwet ngurusin orang satu ini? Nah, lanjut lagi. Itu jelas foto yang sangat berbeda, bukan foto Jokowi. Komisi ASN wajib dibentuk lagi, rektor atau pimpinan di akademi dan tempat pendidikan tidak layak dipilih presiden. Pendidikan bukan roda penggerak kebijakan pemerintahan yang bekerja untuk rakyat. Nah, lanjut lagi. Intinya masalah negara ini adalah polisi. Kalau Kapolri diganti, pertahanan Jokowi ambruk, proses hukum akan lancar. Jokowi pemuja hawa nafsu sehingga gelap mata, menghalalkan segala cara. Ini orang berbahaya sekali. Orang lain digiring untuk ikut menuruti hawa nafsunya selama 22 tahun. Wali kota 2 periode, gubernur 2 tahun, presiden 2 periode, 2 tahun sanksi yang harus ditanggung 2 tahun pidana. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa mensubscribe atau like video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.